bawah sadar tanpa adanya sebuah penolakan. Itu sederhananya yang namanya hipnotis. Cuman terkadang orang menafsirkan bahwa hipnotis itu adalah mistis dan hipnotis itu adalah sebuah tindak kejahatan. Iya, Pak. Kan? Ya. Karena tadi kebanyakan saya membaca di internet banyak sekali tadi hipnosis yang saya gunakan ini, Pak, seperti kawas mencopet, terus menghipnotis orang agar ketipu uang, agar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Kabudillah Channel, dan pada kesempatan hari ini sengaja di ruangan khusus. Biasanya saya melaksanakan atraksi hipnotis itu di kelas-kelas, dan pada kesempatan hari ini saya melaksanakan aksi hipnotis itu di sebuah studio, ya, memaksimalkan tempat, ya. Dan pada kesempatan hari ini saya kedatangan tamu istimewa, di mana tamu istimewa tersebut dia penasaran terhadap hipnotis itu, dan dia ingin tahu apa itu hipnotis. Nah, ikuti tayangan video saya, dan nanti saya akan sampaikan trik-triknya seperti apa dan apa itu hipnotis. Nanti saya akan sampaikan, tentunya saya akan menyampaikan dengan orang yang memang penasaran dengan apa itu hipnotis itu sendiri. Oke, saksikan video ini dari awal sampai akhir. Selamat menyaksikan. Oke. Nah, oke. Sudah ada di hadapan kita salah seorang yang memang beliau itu penasaran tentang hipnotis itu seperti apa, gitu. Betul sekali. Dan dia melihat tayangan-tayangan hipnotis, khususnya hipnotis yang ada di dalam channel itu, Bapak? Ya, video saya, gitu kan. Memang video saya saat ini sudah mulai booming lah. Alhamdulillah. Ya, oke. Apa sih? Saya ingin, siapa namanya tuh? Nama saya Tristan Muhlis. Oke. Yang Anda ingin tanyakan tentang hipnotis itu seperti apa sih? Ini sih, Pak, lebih kepada penasaran apakah hipnotis itu seperti apa, terus apakah hipnotis itu seperti apa. Tadi yang paling utama sih, hipnotis itu adalah cabang ilmu apa sih, Pak, gitu maksudnya ke sana. Ya, oke. Gini, berbicara tentang masalah hipnotis adalah sebuah ilmu. Kalau nggak salah pernah lah disampaikan dalam sebuah perkuliahan, gitu kan, ya, dimana ada 4 ilmu, ya, dalam konteks filsafat ilmu kalau nggak salah. Ya. Nanti kalau ada kesalahan tolonglah nanti koreksi lah. Dalam konteks filsafat ilmu, apa yang disampaikan oleh Profesor Ahmad Tafsir, gitu kan, ilmu itu kan dibagi menjadi 4, Pak. Ya, menjadi 4. Yang pertama adalah ilmu biasa. Kedua, ilmu apa itu? Ilmu biasa. Terus ilmu rasional. Ya. Terus yang ketiga adalah ilmu filsafat, dan yang keempat adalah ilmu mistik. Ya. Dimana hipnotis itu adalah salah satu cabang ilmu yang memang bukan mistik, Pak? Ya, bukan mistik sebenarnya. Jadi ada anggapan orang, gitu kan, ya, Pak, yang mengatakan bahwa bersongkol dengan jin, hipnotis itu adalah ilmu tentang mistik. Ya. Sebenarnya hipnotis itu adalah sebuah ilmu komunikasi yang bisa dirasionalkan. Dirasionalkan, Pak? Ya. Dirasionalkan. Ya, jadi bukan ilmu mistik. Ya, dan bukan ilmu filsafat. Ya. Tapi ilmu rasional. Yang bisa dijelaskan, Pak? Yang bisa dijelaskan. Dimana secara sederhananya yang namanya hipnotis itu adalah ilmu komunikasi. Ya, ilmu seni komunikasi dengan alam bawah sadar tanpa adanya sebuah penolakan. Itu sederhananya yang namanya hipnotis. Cuman terkadang orang menafsirkan bahwa hipnotis itu adalah mistis, dan hipnotis itu adalah
sebuah tindak kejahatan. Iya gitu Pak, kan. Ya. karena tadi kebanyakan saya membaca di internet banyak Ya. sekali tadi hipnosis yang saya gunakan ini Pak, seperti kawas mencopet terus menghipnotis orang agar ketipu uang, agar menggunakan telepon. Itu bagaimana sih Pak sebagai Bapak yang tadi dalam arti sudah menguasai hipnotis, pandangan terhadap masyarakat ini seperti apa gitu Bapak yang tanggapi gitu? Oke, gini, hipnosis itu adalah ilmunya. Ya, Ya, tadi saya klarifikasi lagi. Hipnosis itu adalah sebuah ilmunya, sedangkan pelaku dari hipnotis itu orang yang melakukan hipnotis. hipnosis. Hipnosis. Hipnosis itu adalah ilmunya, sementara orang yang melakukan hipnosis itu hipnotis. Hipnotis. Oh, berarti hipnotis itu adalah orang yang melakukan Iya, sementara orang yang dihipnotisnya yang adalah itu namanya suyet. suyet. Ya, atau ada juga yang mengatakan klien. Klien. Tapi Ya. lebih sering klien apa Lebih kepada klien. gitu klien. kan. Ya. Jadi hipnosis itu diibaratkan gini. Tahu pisau kan? Tahu Pak? Nah, pisau digunakan untuk menyembelih misalnya. Karena misalnya ada seorang yang mempunyai pekerjaannya sebagai seorang tukang jagal. Tukang jagal. Ya, menyembelih dengan pisau yang sama. Ya. Terus dia motong-motong dagingnya dan hal-hal yang lainnya gitu kan. Pisau itu ada manfaatnya nggak? Ada Pak? Ada. Ada. Kalau seorang tukang jagal nggak pegang pisau, Bukan tukang jagal. dia mau motong menggunakan apa? Apa? Ya, Iya. oke. Terus pisau itu digunakan oleh orang lain Ya Pak. untuk taruhlah misalnya untuk membunuh orang lain kan, dengan pisau yang sama. Yang sama. Timbul pertanyaan, yang salahnya pisaunya atau orang yang menggunakan pisau tersebut? Orang yang menggunakan pisau tersebut. Orang yang menggunakan Pisau tersebut. Hipnosis ilmu yang digunakan oleh orang, ya, digunakan untuk kejahatan. Yang salahnya hipnosisnya atau orang yang menggunakan, Si hipnotisnya. ya. Iya, jadi bukan hipnosisnya yang salah, tapi Hipnotisnya. orang yang menggunakan hipnosis. Ya, misalnya contoh, saya kalau ingin niat jahat, Ya. saya ingin niat jahat, mungkin saya bisa saja Ya. melakukan hal-hal itu, gitu kan. Nah, kebanyakan orang menganggap bahwa hipnosis itu ilmu yang salah, gitu kan, karena image-nya. Padahal Pak. jenis hipnotis itu banyak ya. Banyak. Ya, jenis hipnotis Ya itu Pak, tadi banyak. jenis hipnosis itu apa saja? Ya. Apa sih itu Pak? Oke, jenis hipnosis itu yang memang yang sering saya lihatkan di video-video saya, Itu gitu. Bapak yang tadi. Ya, itu adalah salah satu jenis hipnosis yang namanya stag hipnosis. Stag hipnosis. Iya, stag hipnosis, di mana stag hipnosis itu adalah untuk pertunjukan atau hiburan. Oh. Ya, mungkin pernah lihat lah di TV-TV ya, atau misalnya video saya kan Video-video, ya. lebih banyak kepada stag hipnosis gitu kan. Stag hipnosis. Ada juga hipnotis yang dipakai untuk pengobatan. Namanya apa Pak? Itu namanya hipnoterapi. Ya, hipnoterapi. Terus ada juga hipnotis yang digunakan di kelas dalam sebuah model pembelajaran. Apa namanya Pak? Itu namanya hypno-teaching. Ya, hypno-teaching. Terus ada juga hipnotis yang memang digunakan untuk yang ketakutan itu fobia. Fobia seperti kecoa dan sebagainya. Fobia kecoa, Bulat-bulat fobia ya. ketinggian atau fobia teropobia gitu Itu kan. bisa Pak Itu bisa disembuhkan dengan hipnotis. Dengan hipnosis. Tapi dengan jangka waktu yang panjang apa pendek Pak? Jangka waktu itu kan yang namanya hipnosis itu ilmu sugesti gitu. Sugesti yang bisa dipakai kepada orang lain. Cuman sifatnya kayak gini. Diibaratkan kayak gini misalnya.
AA misalnya punya motor, Iya. ya, atau sebelum punya motor, A datang ke sekolah atau datang ke kampus itu Menggunakan kesiangan terus. Kesiangan terus. Terus dianalisis. Iya. Kenapa kesiangan terus? Oh ternyata kesiangan terus teh nggak ada kendaraannya, ya, barulah dikasih motor sebagai kendaraan. sebagai kendaraan. Ternyata ketika sudah ada motor, ternyata motornya nggak dipakai. Ya, motornya nggak dipakai, tetap kesiangan, ya, tetap terlambat. Jadi terkadang hipnosis itu sebagai Sarananya ya, Pak. ya. Ketika seseorang disugesti, tapi kalau seorang tersebut tidak tidak menjalankannya, tetap ya, tetap seperti itu. Ya, itu yang namanya hipnosis. Jenis-jenis hipnosis. Jadi sederhananya yang namanya hipnosis itu adalah sebuah ilmu komunikasi yang memang terjadi tanpa ada sebuah penolakan. Itu saja. Tanpa ada sebuah penolakan dari si kliennya. Dan bahasanya bisa dipahami. Bahasanya mudah dipahami. Bisa dipahami oleh kliennya. Kalau bahasanya tidak mudah dipahami oleh kliennya, tidak akan. Ya, seperti itu. Tapi ini kan tadi Bapak sangat menarik. Bapak tuh sudah menjadi hipnotis berarti ya, bukan Pak? Bukan, sudah menjadi orang ya hipnotis. Ya. Ada nggak sih Pak syarat-syarat untuk menjadi hipnotis? Apakah harus ada kelas dulu? Apakah harus ada mempunyai ilmu ini dulu? Apakah harus apa-apa? Ada sih Pak syarat untuk menjadi hipnotis? Ya, syarat seorang penghipnotis itu memang ada syaratnya gitu kan. Syaratnya apa? Semua orang bisa melakukan hipnotis sebenarnya secara tidak langsung. Secara tidak langsung seorang bisa melakukan hipnotis. Ya. Kalau misalnya saya nanya kepada AA misalnya, A mau nggak dihipnotis, pasti jawabannya nggak mau. Mau Pak. Ada penolakan. Karena takut rahasia terbongkar. Tapi sebenarnya gini, misalnya gini, saya contohkan ya. A itu yang di depan A apa? Mic. Ya. Boleh saya pinjam? Boleh. Hipnotis. Ada penolakan nggak? Tidak. Karena itu bukan bentuk rahasia, Pak. Ada penolakan nggak? Tidak ada. Nggak. Sebenarnya ketika orang takut hipnotis, takut terbongkar rahasia. Iya, takut terbongkar rahasia. Selama dirinya tidak ingin mengucapkan, maka tidak akan terjadi. Harus ada kemauan dulu dalam ucapannya. Ya, sederhananya seperti itu tadi. Hipnotis itu kan tadi saya nyuruh AA untuk memberikan mic. Iya. Secara logika kan di samping saya juga punya mic. Iya. Kenapa AA memberikan? Karena Bapak meminta. Iya. Ada penolakan nggak? Tidak kan? Atau misalnya, itu apa di tangan? Pensil. Pulpen. Boleh buat saya? Boleh. Ada penolakan nggak? Tidak. Secara tidak langsung, sebenarnya sudah terhipnotis. Secara tidak langsung. Atau contoh di kelas. Seorang guru memberikan tugas. Besok tugas kerjakan. Kumpulkan. Anak yang asalnya malas mengerjakan tugas, nggak mau mengerjakan tugas, tapi karena diperintah mengerjakan tugas langsung. Lalu mengerjakan tugas, besoknya dikumpulkan. Ada penolakan nggak? Tidak ada kan? Itu sederhananya yang namanya hipnotis itu seperti itu. Kayaknya harus tidak ada penolakan berarti ya, Pak? Iya. Tapi syarat menjadi penolakan, syarat menjadi hipnotis tadi, Pak? Yang pertama tadi syaratnya itu adalah pahami dulu ilmunya. Ya, pahami dulu ilmu tentang hipnotis. Karena hipnotis itu berbicara tentang masalah otak manusia. Otak bukan jiwa, Pak? Ya, bukan. Otak manusia. Ya, karena dalam gelombang otak manusia itu sebenarnya ada 3, bahkan ada 4. Ada 4 gelombang otak manusia. Ya, ada 4. Yang pertama otak beta. Otak beta, Pak? Beta, ya. Gelombang otak manusia itu yang pertama beta, alfa, ya, theta, dan yang terakhir delta. Sebenarnya ada 4. Delta. Dimana otak beta itu adalah gelombang otak sedang aktif. Sedang aktif. Sadar. Ya, kayak gini nih, misalnya contoh. Sedang beta berarti sedang beta. Gelombang otak pertama itu
otak manusia itu pertama diterimanya oleh otak beta. Beta. Ya, otak beta. Itu kan Oh, secara iya. rasionalnya. Rasional. Ya. Jadi hipnosis itu adalah ilmu yang memang rasional, bukan ilmu Bukan mistik. ya, Oh, bukan iya. ilmu mistik. Jadi informasi diterima oleh otak beta, Beta. kemudian diterima oleh otak alfa. Oke. Nah, hipnotis berada di otak theta. Hipnotis berada di otak theta. Suka ada perumpamaan kayak gini. Ketika seseorang mendengar, Ya. keluar kanan, masuk masuk kanan, kanan, keluar kiri. Itu disaring oleh otak alfa. Oh, Semua informasi yang kita terima dari beta itu diterima oleh alfa. sekiranya yang masuk keterima oleh alfa, maka disimpan di theta. Theta. Nah, Kalau delta, kalau delta itu keadaan seseorang sedang tertidur lelap. sedang tidur, Otak tetap berjalan. berjalan. Nah, hipnotis itu menembus alfa, Menembus alfa ke ke theta. theta. Makanya nanti ketika orang terhipnotis, Harus menerima dulu. dia akan bukan menerima, dia akan tetap keadaannya sadar. Jadi terkadang ada yang mengatakan mitos hipnotis itu orang tertidur, Iya. ya, Oh, dengan jentikan 1 2 3 tidur. Padahal dia bukan tertidur, tapi dia dalam keadaan sadar dan rileks. Oh, Rileks, ya, rileks. Dan dia di theta itu dia otak theta itu menyimpan ribuan file dan Ya. hal-hal yang lainnya disimpan di otak theta. Makanya terkadang gini, ketika A misalnya contoh menerima sebuah informasi, Ya, tuh, Pak. terus informasi itu tersimpan, tiba-tiba A mendengar lagi informasi tersebut dan dalam pikiran ini kayak yang pernah ya. Dijapu. Iya, Ya, seperti itu karena ya. disimpan di Theta. otak theta. Hmm. Jadi orang yang bisa, misalnya contoh nanti di hipnotis itu, saya misalnya tadi menghipnotis, Ya. ya, dari beta tanpa melalui alfa, ya, dari beta tanpa melalui alfa, tapi langsung ke theta. Langsung theta. Itu bisa nggak, Mbak? Ya itu bisa. Bisa. Kalau misalnya contoh tadi misalnya dari beta misalnya, Ya. saya mau menghipnotis AA, karena AA dari beta itu masuk ke Masuk ke alfa, alfa. dibenteng lah yang namanya mental block. Oh, jadi ya, Pak. Ada penolakan. penolakan. Makanya syarat seseorang ingin dihipnotis itu syarat seseorang ingin dihipnotis. ingin dihipnotis. Tapi Ya. pertanyaan tadi apa? Syarat menghipnotis ya? Ya, syarat menghipnotis. Nah, nanti sebelum syarat menghipnotis, syarat seseorang yang ingin hipnotis itu, saya ada rumusnya. Coba. Rumusnya PMI. PMI. Apa tuh Pak PMI? Fokus, ya, fokus, mau, dan ikuti. Ikut. PMI. Fokus, mau ikut. Kalau misalnya ada satu orang, Pak, saya mau tapi tidak dihipnotis. Pak, saya pengen nyoba Pak dihipnotis. Tapi dia tidak bisa. Karena apa? Karena dia tidak fokus. Oh, ya. Ya, jadi syaratnya itu memang harus 3. Fokus, mau ikuti. dan ikuti. Itu syarat Yang seorang mau klien. Ya, seorang klien yang ingin merasakan hipnotis. Hipnotis itu seperti apa? Ya. Jadi syarat seorang yang ingin menjadi seorang penghipnotis, Ya, syaratnya yang pertama adalah pahami dulu ilmunya. Ya, pahami dulu ilmunya. Karena memang hipnotis itu ada kelasnya. Ada apa istilahnya? Privat kayak sekolah lagi. Tapi ada ini nggak Pak? Ada seperti sertifikasi dan sebagainya. Ada itu. Ada. Misalnya contoh ketika basic dasar hipnotis itu certified hypnosis. Terus misalnya mau lanjut lagi ke saya pengen ngambil, kalau dokter spesialis gitu ya. Saya mau ngambil lagi ke terapi misalnya. Jadi nanti CHT. Certified
terapi. Tapi Ah. kunci seseorang yang ingin hipnotis itu, kuncinya itu pahami, kuasai dulu ilmunya, khususnya ilmu. basic hipnosis. Oh, Karena nanti seseorang bisa hipnosis itu nanti ada levelnya mungkin tidak akan saya sampaikan di sini karena memang itu yang menjadi rahasia ya dapurnya Menjadi dapur. gitu kan, dapurnya gitu kan. Cuman saya akan sampaikan cangkangnya saja. Ya, cangkangnya saja. Tapi syaratnya itu yang pertama adalah pahami dulu ilmunya, kuasai dulu ilmunya. Terus yang kedua, setelah memahami apa? Ilmunya, kepercayaan tinggi. Percaya diri yang tinggi. Percaya dalam arti dalam arti ke orang atau percaya gimana, Pak? Percaya diri kita sendiri. Karena sebenarnya gini, rasio seseorang bisa dihipnotis itu dari 100%. Ya. Dari 100% itu 10% orang mudah dihipnotis. 10% mudah dihipnotis. Ya. Terus 85% itu yang moderat. Moderat itu apa, Pak? Yang moderat itu yang memang ada di tengah-tengah. Bakal kehipnotis atau tidak gitu. Di tengah-tengah gitu kan. Itu yang memang yang pertama 10% mudah, yang kedua itu adalah moderat. Tengah-tengah. Dan sisanya 5% itu adalah orang yang sulit. Berarti secara persenan semua orang bisa dihipnotis. Bisa. Dengan kuncinya tadi, fokus, mau, dan ikuti. Fokus, mau, dan ikuti. Yang moderat, yang 85%, yang sedang itu bisa dihipnotis. Tapi harus fokus. Harus perlahan. Ya, harus perlahan. Ya, harus perlahan. Yang 5% itu sulit. Yang 5% itu sulit karena apa? Karena dia menggunakan mental blocknya yang tebal. Dia segala sesuatu dilogikakan. Kayak tadi, Pak, kenapa Bapak pinjem mic padahal di Bapak juga ada mic? Ya. Ada penolakan. Jadi sederhananya yang namanya hipnosis itu ikuti saja dan jangan ada apa ya istilahnya rasa takut dan hal-hal yang lainnya gitu kan. Ya. Jadi percaya diri ya. Terus ini Pak, pertanyaan, kalau orang yang introvert bisa nggak Pak untuk menjadi seorang hipnotis? Yang introvert? Karena tadi tidak percaya diri kan? Ya. Apakah bisa Pak? Asal dia menguasai bahasanya saja. Asal orang dia menguasai bahasanya, bahasanya mudah dimengerti. Contoh, saya menghipnotis Anda dengan menggunakan bahasa Inggris sementara Andanya tidak paham. Tidak akan. Hah? Tidak akan kan? Tidak akan. Jadi yang penting bahasanya mudah dimengerti oleh kliennya. Setelah itu klien bebas untuk melakukan apa saja. Oke. Ya. Terus tadi yang pertama kan pahami dulu ilmunya, kedua percaya tinggi, memahami bahasa tubuh. Memahami bahasa tubuh. Nanti bakalan terlihat orang yang mudah dihipnotis dengan orang yang sulit dihipnotis. Contohnya Pak? Contoh nanti ciri-ciri orang yang mudah dihipnotis. Nanti itu bakalan terlihat dari mata, tatapan mata. Sangat fokus, sangat mengikuti. Ya, tapi orang yang sulit untuk dihipnotis yang 5% itu. Ya, itu memang bukan dilihat dari tatapan mata, terkadang bisa dilihat dari gestur tubuh. Tidak mau. Pak. Terus syarat menjadi seorang hipnotis selanjutnya adalah selain percaya diri, memahami bahasa tubuh, kesabaran dalam arti Pak. Kesabaran. Terkadang ketika misalnya contoh seseorang dihipnotis, ketika sudah dihipnotis, ternyata gagal lagi. Paham. Coba lagi. Ya, oke ya. Dari tadi kesabarannya, Pak. Ya. Dari Bapak sekarang sudah sampai sekarang jadi hipnotis, sudah berapa klien yang tertolak, Pak? Yang menolak? Ya pasti ada gitu kan. Makanya tahapan istilahnya tahapan hipnotis itu saya akan sampaikan bukan isinya. Cangkangnya tadi kan. Tahapan hipnotis itu yang pertama kita lakukan uji sugestivitas. Sugestivitas. Ya.
uji sugestivitas. Di mana uji sugestivitas itu kita akan mencari mangsa. Dengan cara melempar ke semua orang. Iya. Jadi misalnya contoh ada seorang penghipnotis yang ilmunya jauh lebih daripada saya, banyak lah, ya. Tetapi ketika si kliennya Iya. tidak mengikuti, bakalan terjadi nggak? Tidak akan terjadi. Enggak. Ya. Jadi uji sugestivitas, uji dulu sugestivitasnya. Ya. Ya, dalam misalnya contoh dalam satu kelas misalnya, diuji dulu berapa orang nih Yang tadi yang fokus. biasanya hanya berapa persen, Berapa persen? ya. Terus tahapan hipnotis itu Sugestivitas. selain uji sugestivitas lalu menginduksinya, Menginduksinya. ya, menginduksi. Apa itu induksi gitu kan? Induksi. Itu kan dapurnya itu. Dapurnya ya, ini yang paling penting gitu. Jadi kalaupun misalnya nanti mau belajar tentang hipnotis, kuasai dulu. Menginduksinya. Ada 5 atau 6 lah, 6 level. Dalam menginduksinya, Pak. Nah, jadi tahapan hipnotis itu yang pertama sugesti, yang kedua induksi, yang ketiga dipening, ya, dipening. Terus yang selanjutnya yang keempat itu adalah sugesti, ya. Terus yang kelima itu waking itu saya sepil sedikit. Apa, Pak? Waking itu dalam misalnya contoh dalam hitungan 1, 2, 3 kembali normal lagi. Oh, riset kembali. Iya. Itu normal. Itu tahapan terakhir. Sugesti kita main di sana. Sugesti, kalau misalnya seorang tersebut uji sugestivitasnya sudah bagus, induksinya sudah bagus, dipeningnya bagus, kita mainkan sugesti. Sugestinya apapun. Kita mainkan di sini. Iya. Tapi misalnya kalau yang sudah seseorang yang sudah expert, ya, dia tidak langsung, dia yang pertama uji sugestivitas. Setelah uji sugestivitas, maka dia langsung loncat di training, di sugesti. Langsung, Pak. Langsung. Melewati 2 tahap itu. Dan terkadang image hipnotis itu kan tidur gitu. Iya. Padahal ada juga yang hipnotis tanpa tidur. Itu levelnya lebih tinggi apa lebih rendah daripada yang tidur? Secara ilmu hipnotis, Pak. Itu kan yang lebih tinggi tanpa tidur. Tanpa tidur sih ya. Tapi dia bisa sadar, tapi dia bisa mengikuti. Tanpa tidur dia. Oke, paham. Ya, dengan mata apa? Dengan mata yang terbuka, dan gerak tubuh. Pokoknya ketika kita ingin menguasai hipnotis, kuasai 6 level. 6 level itu. Ini baru 6, Pak. 1, 5 ya? Iya. Ada 5. Ada level yang terakhir. Ya, level terakhir itu sebelum waking. Itu yang namanya anchor. Ya, anchor. Tapi terkadang ada yang suka memakainya, ada juga yang tidak memakainya. Kenapa? Kenapa, Pak, hipnotis soal hipnotis ada yang tidak ada yang memakai anchor? Itu nanti di belakang saja. Siap. Itu rahasia dapur. Siap. Rahasia dapur ya. Anchor itu nanti justru dalam hipnotis itu yang paling apa ya istilahnya, yang paling susah, fundamental itu awalnya dulu sugestivitas. Ya, yang paling susahnya itu adalah uji sugestivitas, karena tidak semua orang, apalagi misalnya contoh ketika di kelas Bapak mau menghipnotis ya, pasti minta blocking, pasti orang pasti akan memblokir ya. Dan si klien itu ketika ingin dihipnotis, tanamkan rasa percaya kepada si sugesti, rasa si klien, si orang yang dihipnotis, tanamkan rasa percaya kepada siapa? Kepada si klien, kepada si penghipnotis. Jadi, karena kan memang orang-orang takut. Takut karena misalnya contoh takut dikerjain atau takut aibnya terbongkar. Tanamkan kepada si penghipnotis untuk ada rasa percaya. Makanya saya kalau sedang istilahnya sedang show gitu kan, percaya pada saya di kamera, direkam dan hal yang lainnya. Kalau ada sesuatu yang memang keluar dari itu, ada buktinya.
Seperti itu. Harus menanamkan kepercayaan dulu Percaya kepada dulu. kita Heeh. sebagai yang hipnotis. Iya, dan bahasa si penghipnotisnya harus bisa dimengerti. Seperti itu. Oke. Ya, itu yang namanya hipnotis sederhananya seperti itu. Meskipun banyaklah sebenarnya gini, saudara bisa gini, belajar hipnotis itu sekarang online juga bisa. Online bisa, Pak? Bisa. Pahami materi-materi hipnotis misalnya. Dari online, dari YouTube, dari Google, baca materinya, bisa praktek. Cuman masalahnya gini, kalau belajar dari online, ketika ada masalah ingin ditanyakan kepada siapa? Tidak ada untuk konseling. Iya, makanya Betul. harus ada mentor atau gurunya. Iya. Ya, kalaupun untuk gurunya banyaklah kelas-kelas hipnotis itu Hipnotis. bahkan bersertifikat. Banyak gitu, Pak. Ya, bersertifikat banyak gitu kan. Kalau saudara fokus mengikuti pelatihan hipnotis itu, saya mengikuti pelatihan hipnotis itu 1 jam bisa. 1 jam langsung. 1 jam bisa. Saya yang dari 0 Iya. langsung mengikuti pelatihan dengan mentor yang baik, 1 jam langsung bisa menghipnotis. 1 jam bisa. Praktik, Pak. Praktek. 1 jam bisa. 1 jam. Nah, jadi hipnotis itu bukan ilmu mistik, Tapi ilmu rasional. tanpa ada sebuah penolakan. Keponakan. Nah, sederhananya gini saja. Kita lebih kepada praktek, ya. Ini, Pak, sebelum ke bab praktik, pertanyaan terakhir. Tadi kan ketika ingin menghipnotis harus ada saya akan menghipnotis kalian. Tapi ketika kita ngobrol biasa, Pak, tidak ada pengataan itu, ngobrol-ngobrol saya juga hipnotis biasa tuh, Pak. Ya, harus tahu dulu, harus diuji sugestivitas dulu. Oh, ya, siap. Yang paling mudahnya itu ada uji sugestivitas. Tapi kalau yang levelnya sudah tinggi, bisa saja. Tapi biasanya tidak semata-mata misalnya kita ngobrol tepuk pundak, tak tidur, enggak. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Oh, siap. Pasti harus ada apa? Makanya gini, seseorang yang menjadi korban Sugesti, hipnotis jalanan, ya, hipnotis jalanan, apakah itu langsung tepuk barang yang langsung diambil? Tidak. Enggak. Harus ada obrolan yang Ngobrol dulu, terus ketika sudah mengerti bahasa tubuhnya, baru. ya. Karena tadi orang yang terhipnotis itu nanti bakalan terlihat ketika nanti di bola mata. Bola matanya dia bakalan terlihat. Oke. Ya, biar lebih Ya, Pak, tadi ya. biar saya lebih percaya atau biar saya lebih lebih percaya bahwa sugesti itu adalah bukan ilmu mistis. Iya. Saya ingin dicontohkan, Pak, bagaimana Bapak mengsugesti satu orang atau beberapa orang untuk menjadi di sini contoh gitu. Ya, oke. Ini kebetulan saya sudah menyiapkan orang yang memang mempunyai klien yang memiliki tingkat fokus sugesti tinggi. Karena sebelumnya pernah melakukan sugesti terhadap seorang uji sugesti. Ya, uji sugesti. Itu level pertama sebenarnya. Harus ada uji coba dulu. Uji coba dulu. Tapi sekarang Bapak mempunyai orang-orang yang mudah untuk ini, ada listnya, Pak? Ada. Makanya kalau saya perform di kelas, misalnya ya, perform di kelas, lihat orang-orangnya. Orangnya itu karena memang orangnya yang memang mudah disugesti gitu kan, yang memang sudah mudah disugesti dan diberikan istilahnya arahan kan? Ya, tanpa ada sebuah penolakan. Ya, itu dulu ngambilnya random. Tapi kalau misalnya orang itu susah disugesti, ya sudah, tinggalkan saja. Mencari lagi yang lain. Cari lagi yang lain. Ya, siap. Saya ingin melihat, Pak, bagaimana Bapak mengsugesti atau menghipnotis orang tersebut. Ya, oke. Saya sudah menyiapkan orangnya, ya. Orangnya sini. Oke, sini. Nah, gini. Oke. Sini, Kak. Oke.